In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Oke. Sekarang saya mau mengajak kita untuk memeriksa sebuah ceramah tentang Tritunggal. Tugas kita adalah menginkuisisi ceramah-ceramah tentang iman Katolik yang berpeluang jatuh ke dalam ajaran sesat. Nah, kali ini saya akan mengajak kita untuk maksud saya kali ini kita akan memeriksa sebuah ceramah dari seorang pendeta yang berpotensi menyesatkan, karena ceramah tentang Trinitas tapi cenderung menjadi triteisme. Jadi kalau tidak hati-hati dan Tritunggal tanpa kategori metafisik yang jelas, ujung-ujungnya bisa jatuh ke dalam bidat, dan itu sudah terjadi sepanjang sejarah gereja. Iman dan akal berjalan seiring, kebenaran tak takut diuji terang. Tradisi hidup, sabda pun bergema. Di sini iman berdiri, tak pernah tumpah. Mari kita lihat atau autopsi sebuah ceramah ketika misteri menjadi tirai, bukan cahaya. Ada cara berbicara tentang Allah yang terdengar rendah hati, tetapi diam-diam meninggalkan akal di depan pintu. Ceramah Ezra Soru misalnya, dalam sebuah video berjudul "Setelah nonton ini kamu akan Setelah nonton ini kamu akan Setelah nonton ini kamu akan mengerti Tritunggal. Ya, baru begitu ditayangkan 5 jam dan langsung meledak menjadi 3.500. Bayangkan sudah berapa orang yang tersesat kalau memang berpotensi menyesatkan. Jadi ceramah pendeta Ezra Soru yang terhormat ini berjalan di garis itu. Dia mengajak umat untuk menghormati misteri Allah Tritunggal, sebuah ajakan yang pada dirinya benar. Tapi ketika misteri tidak lagi menjadi kedalaman yang mengundang pemahaman, melainkan menjadi alasan untuk berhenti berpikir, disitulah retakan mulai tampak. Sejak awal, nada ceramahnya jelas. Allah tidak mungkin dipahami sepenuhnya, maka biarkan ia tetap misteri. Kalimat ini tidak salah. Tradisi Kristen sendiri selalu mengakui keterbatasan akal di hadapan yang tidak terbatas. Tapi masalahnya bukan pada pernyataan itu, melainkan pada cara pernyataan itu dipakai. Yang terjadi bukan sekedar pengakuan akan keterbatasan, melainkan pengesahan atas ketidakjelasan. Misteri tidak lagi dipahami sebagai realitas yang melampaui akal, tetapi sebagai wilayah yang tidak perlu ditata secara rasional. Di sini iman tidak diperdalam. Ia diamankan dari pertanyaan. Bahaya, saudara-saudari. Retakan itu semakin jelas ketika analogi mulai dimainkan. Tanah liat dibentuk menjadi pot, cangkir, dan cobek. Lalu dijadikan gambaran tentang satu hakikat dengan 3 pribadi. Wadidaw. Sekilas sederhana, bahkan memikat. Tetapi justru disitulah bahayanya. Karena pot, cangkir, dan cobek adalah 3 benda berbeda yang hanya berbagi bahan yang sama.
Analogi ini tidak mengarah pada misteri Tritunggal, melainkan pada gambaran tiga entitas terpisah yang kebetulan berasal dari satu materi. Ini bukan sekedar kekurangan ilustrasi. Ini adalah pergeseran diam-diam dari iman Kristen ke arah pemahaman yang nyaris triteistik. Nah, di titik ini, kesalahan bukan lagi soal gaya mengajar, tetapi menyentuh struktur konsep itu sendiri. Mari kita bertolak lebih ke dalam lagi. Ceramah Pendeta Ester Soru yang terhormat ini memutus hubungan yang seharusnya tidak terpisahkan, iman dan akal. Ketika dikatakan bahwa seseorang harus percaya terlebih dahulu baru dapat mengerti, bahkan bahwa tanpa Roh Kudus seseorang tidak mungkin memahami, maka terbentuklah sebuah lingkaran tertutup. Orang yang belum percaya tidak diberi ruang untuk memahami, dan karena tidak memahami, ia tidak boleh menilai. Jadi, iman tidak lagi menjadi jalan menuju kebenaran, melainkan syarat untuk masuk ke dalam sistem yang tidak dapat diuji dari luar. Calvinisme misalnya. Ini bukan dinamika iman yang mencari pengertian, melainkan sebuah sistem yang kebal terhadap koreksi rasional. Ya, pendekatan biblika yang dipakai oleh pendeta kita yang terhormat pun memperlihatkan gejala serupa. Bentuk jamak seperti Elohim langsung dibaca sebagai indikasi kejamakan dalam diri Allah tanpa mempertimbangkan kompleksitas bahasa Ibrani yang memungkinkan bentuk jamak sebagai ekspresi keagungan, majestic plural majestic, bukan pluralitas ontologis. Ketika teks seperti baiklah kita menjadikan manusia dibahas, penolakan terhadap tafsir lain tidak diikuti oleh penjelasan yang lebih kuat, melainkan lompatan menuju kesimpulan yang sudah diandaikan sebelumnya. Ini bukan pembacaan kitab suci yang disiplin, melainkan pembenaran atas kesimpulan yang sudah diputuskan dari awal. Dan ketika ayat-ayat yang lebih sulit muncul, seperti relasi antara bapa dan anak dalam Ibrani, ketegangan itu tidak diselesaikan, tetapi ditenangkan dengan kembali ke kata yang sama, misteri. Di sepanjang ceramahnya, pendeta kita yang terhormat ini, analogi-analogi lain bermunculan tentang semut yang tidak memahami manusia, tentang obat yang diminum tanpa mengerti rumus kimianya, tentang susu yang tetap diminum meski tidak dipahami asal-usulnya. Semua analogi ini bergerak dalam satu arah, menormalkan ketidaktahuan. Analogi-analogi ini tidak menjelaskan struktur iman, melainkan meredakan kegelisahan terhadap ketidakmengertian. Di sini teologi berubah menjadi terapi psikologis, bukan memberi terang, tetapi membuat gelap terasa nyaman. Beda. Masalah paling dalam dari pendekatan semacam ini bukan terletak pada satu kesalahan teknis, melainkan pada asumsi yang tidak pernah diucapkan. Ya, bahwa kebenaran teologis tidak harus sepenuhnya koheren secara rasional. Hati-hati. Ini asumsinya. Begitu asumsi ini diterima, segala ketegangan dapat diselesaikan dengan satu kata. Tapi harga yang harus dibayar cukup mahal. Iman menjadi rapuh karena tidak dibangun di atas pemahaman yang kokoh. Begitu berhadapan dengan kritik yang serius, dia tidak punya struktur untuk bertahan. Nah, umat dibiasakan untuk tidak bertanya, dan ketika pertanyaan hilang, pencarian kebenaran pun ikut padam. Saudara-saudara, padahal dalam iman Kristen yang utuh, Allah bukan sekedar misteri yang tidak tersentuh, melainkan logos, rasio, nalar yang menjadi dasar segala sesuatu. Dia memang melampaui akal, ya, tetapi tidak pernah bertentangan dengan akal. Misteri Tritunggal bukanlah kabut yang menutup, melainkan kedalaman yang dapat didekati dengan ketekunan intelektual dan kerendahan hati sekaligus. Di sana, iman tidak meniadakan akal dan akal tidak mereduksi iman. Keduanya berjalan bersama,
seperti dua sayap yang mengangkat jiwa menuju kebenaran. Maka persoalannya bukan apakah Allah itu misteri. Itu tidak pernah diperdebatkan. Persoalannya adalah bagaimana misteri itu diperlakukan. Kalau misteri dipakai untuk menutup lubang dalam penjelasan, maka yang terjadi bukanlah penyembahan, melainkan penghindaran. Tapi kalau misteri ditempatkan di atas fondasi yang jelas dan koheren, maka dia menjadi undangan, bukan untuk berhenti berpikir, tetapi untuk berpikir lebih dalam. Dan disitulah perbedaan antara iman yang hidup dan iman yang hanya bertahan. Yang satu berani menatap terang sekalipun menyilaukan, yang satunya lagi memilih tetap di dalam bayang-bayang sambil menyebutnya kekusukan, kekyusukan. Ya, terpilih itu kata kyusuk. Nah, kita autopsi lebih lanjut. Retakan triteistik di balik retorika Tritunggal Pendeta Esdras Soro yang terhormat. Ada satu titik paling berbahaya dalam ceramah Esdras Soro yang tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja. Bukan soal gaya, bukan soal pilihan kata, tetapi soal struktur paling dalam dari apa yang dia ajarkan. Retakan itu bernama triteisme terselubung. Bukan dinyatakan secara terang, tetapi hadir melalui cara berpikir yang tidak dikendalikan secara metafisik. Mari kita mulai dari proposisi yang dia bangun sendiri. Dia mengatakan bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, masing-masing berdiri sendiri adalah Allah. Tetapi bukan tiga Allah. Sekilas ini tampak seperti formula ortodoks. Maksudnya ortodoks yang lurus itu kan. Namun justru disinilah masalahnya. Karena kalimat itu tidak dijaga oleh distingsi ontologis yang ketat. Dia menjadi ambivalen, banyak makna. Kalau setiap pribadi berdiri sendiri sebagai Allah, maka secara implisit masing-masing memiliki kepenuhan keilahian sebagai entitas yang dapat dipahami secara mandiri. Dan kalau memang demikian, maka kita tidak lagi berbicara tentang satu ada ilahi dengan tiga relasi subsisten, tetapi tentang tiga pusat keilahian yang paralel. Retakan itu semakin terbuka ketika dia, Pendeta Esdras Soro yang terhormat, mencoba menjelaskan satu hakikat tiga pribadi dengan analogi tanah liat yang menjadi pot, cangkir, dan cobek. Di sini masalahnya bukan sekedar analogi yang kurang tepat. Masalahnya adalah struktur analogi itu sendiri. Dalam contoh tersebut, pot, cangkir, dan cobek adalah tiga entitas berbeda yang berbagi materi yang sama. Ketiganya tidak identik satu sama lain, tidak saling mengandung secara ontologis, dan tidak merupakan keberadaan yang sama. Ketiganya hanyalah tiga objek yang terpisah dengan asal bahan yang sama. Atau dengan kata lain, analogi itu secara diam-diam mengajarkan bahwa keesaan Allah hanyalah kesamaan bahan, bukan kesatuan eksistensial. Ini bukan Tritunggal, saudara-saudariku. Ini adalah pluralitas yang disatukan oleh kesamaan substrat, sebuah bentuk materialisasi teologi. Dan di titik ini, proposisi yang bermasalah mulai terlihat dengan jelas. Pertama, terdapat asumsi bahwa hakikat yang sama dapat dipahami seperti bahan yang dibagi oleh beberapa objek. Ini merupakan kesalahan kategori. Dalam metafisika klasik, hakikat ilahi bukanlah materi yang dapat dibagi atau dimiliki secara terpisah. Allah tidak memiliki bagian dan tidak ada tiga subjek yang masing-masing memiliki keilahian. No. Yang kedua, terdapat implikasi bahwa perbedaan pribadi berarti perbedaan entitas. Padahal dalam doktrin Tritunggal yang benar, perbedaan pribadi adalah perbedaan relasional, bukan perbedaan substansial. Ketiga, terdapat kegagalan untuk menjaga identitas numerik dari keberadaan ilahi. Kalau tidak ditegaskan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kalau dia tidak menegaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dan sama dalam actus essendi, maka keesaan itu runtuh menjadi sekedar kesamaan jenis. Bahayanya di sini.
Untuk orang awam kelihatan menarik, tapi untuk orang yang mau berpikir mendalam, bahaya Ester Soro ini nampak jelas sekali. Treatise. Ceramah pendeta kita yang terhormat ini memang berusaha menahan implikasi ini dengan kembali kepada kata misteri. Tetapi di sini misteri berfungsi sebagai penutup, bukan sebagai puncak. Ketika ketegangan muncul, misalnya dalam relasi antara bapak dan anak dalam teks seperti Ibrani, dia tidak menyelesaikannya melalui distingsi ontologis, melainkan membiarkannya menggantung dan kemudian menenangkannya dengan pernyataan bahwa ini memang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Ini adalah langkah yang tampak aman, tetapi sebenarnya berbahaya. Karena yang dibiarkan menggantung itu bukan misteri dalam arti teologis, melainkan kontradiksi yang belum diselesaikan. Bahaya triteistik ini tidak selalu muncul dalam bentuk eksplisit. Dia lebih halus. Dia muncul ketika umat mulai membayangkan 3 oknum sebagai 3 pusat kesadaran yang berdiri berdampingan, 3 Allah kecil yang bekerja bersama, atau 3 agen ilahi yang masing-masing memiliki peran sendiri. Dan ironisnya, ceramah ini sendiri membuka pintu ke arah itu. Ceramah pendeta kita yang terhormat, ketika dia menekankan bahwa masing-masing pribadi dapat dipandang sebagai Allah secara terpisah tanpa segera mengunci pemahaman itu dalam kesatuan ontologis yang absolut. Dalam tradisi teologis yang lebih matang, saudara-saudari, masalah ini dihindari dengan ketelitian yang hampir matematis. Bukan karena ingin membuat iman menjadi kaku, tetapi karena sadar bahwa sedikit saja kelonggaran akan membawa pada penyimpangan besar. Ya, di sana ditegaskan bahwa Allah bukan satu, Allah adalah satu bukan dalam arti kolektif, melainkan dalam arti numerik dan ontologis. Tidak ada 3 keberadaan ilahi, tidak ada 3 pusat eksistensi. Yang ada adalah satu keberadaan ilahi yang sama, yang dihidupi secara relasional sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini untuk teologi yang matang. Tanpa fondasi seperti ini, setiap upaya menjelaskan Tritunggal akan tergelincir, entah ke arah modalisme yang mengaburkan perbedaan, atau ke arah triteisme yang memecah kesatuan. Disinilah letak persoalan mendasarnya. Ceramah pendeta kita Ester Soro yang terhormat ingin mempertahankan 2 hal sekaligus, keesaan Allah dan kejamakan pribadi, tapi karena tidak memiliki alat konseptual yang cukup, dia tidak benar-benar mempersatukan keduanya. Dia hanya meletakkannya berdampingan, lalu menutup celah di antara keduanya dengan kata misteri. Tapi celah itu tidak hilang, dia tetap ada, dan dalam celah itulah benih kesalahpahaman tumbuh. Pada akhirnya, bahaya terbesar bukanlah bahwa umat akan langsung menjadi triteis secara sadar. Tidak. Bahayanya adalah mereka akan membawa gambaran yang keliru tentang Allah dalam imajinasi iman mereka. Dan iman yang dibangun di atas imajinasi yang keliru, cepat atau lambat akan melahirkan kesimpulan yang keliru pula. Karena apa yang tidak dijaga di tingkat konsep akan bocor di tingkat keyakinan. Maka di titik ini kita tidak lagi berbicara tentang perbedaan gaya khotbah. Kita berbicara tentang tanggung jawab terhadap kebenaran. Tritunggal bukan teka-teki yang boleh dijelaskan seadanya. Dia adalah pusat iman Kristen, dan pusat itu tidak boleh dikelilingi oleh analogi yang salah arah dan konsep yang longgar. Kalau sonde yang tersisa bukan misteri ilahi, melainkan kabut yang kita ciptakan sendiri, lalu kita sembah seolah-olah itu terang. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjut. Masih ada, mengapa tanpa fondasi metafisik Tritunggal pasti tergelincir? Di sini kuncinya. Retakan triteistik yang tadi kita lihat bukan kecelakaan kecil. Ini bukan sekedar akibat analogi yang kurang tepat atau bahasa yang kurang rapi. Ini adalah konsekuensi langsung dari satu kekosongan yang lebih dalam, ketiadaan fondasi metafisik. Dan disinilah persoalan sebenarnya bermula. La Fonture commence. Ceramah
pendeta yang terhormat Ezra Soru bergerak dengan semangat biblika dan pastoral, tetapi tanpa alat konseptual yang cukup untuk menjaga apa yang diucapkan tetap koheren. Dia berbicara tentang hakikat dan pribadi, tetapi istilah itu tidak pernah benar-benar dijelaskan dalam kerangka ontologis yang ketat, karena memang tidak ada ayatnya. Akibatnya, kata-kata besar dipakai tanpa struktur yang menahan maknanya, dan ketika kata kehilangan struktur, dia mulai bocor, perlahan lalu deras, bocor halus, akhirnya jadi bocor banyak. Disinilah metafisika tidak bisa ditawar, bukan sebagai kemewahan akademik, tetapi sebagai tulang punggung iman itu sendiri. Tanpa metafisika, kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan ada, apa yang dimaksud dengan satu, apa yang dimaksud dengan berbeda, dan bagaimana perbedaan itu tidak merusak kesatuan. Tanpa itu, setiap pernyataan tentang Allah hanya menjadi rangkaian kalimat yang terdengar benar, tetapi tidak memiliki ketegangan internal yang terjaga. Dalam tradisi yang lebih matang, tradisi Katolik misalnya, persoalan ini diselesaikan bukan dengan analogi, melainkan dengan distingsi yang presisi. Allah tidak dipahami sebagai satu jenis yang memiliki 3 contoh, melainkan sebagai satu actus essendi, satu keberadaan yang sama, yang tidak terbagi dan tidak dapat digandakan. Di dalam satu keberadaan itu terdapat 3 pribadi, tetapi 3 pribadi di sini bukan individu yang berdiri sendiri, melainkan relasi yang subsisten. Bapa adalah relasi asal tanpa asal, Putra adalah relasi yang dilahirkan, Roh Kudus adalah relasi yang dihembuskan. Ketiganya bukan bagian, bukan fragmen, bukan entitas paralel, tetapi cara keberadaan yang satu itu hadir secara relasional. Di titik ini, saudara-saudari, perbedaan antara pendekatan metafisika dan pendekatan populer menjadi sangat jelas. Dalam pendekatan populer, kesatuan dan kejamakan hanya diletakkan berdampingan. Allah satu, tapi juga 3. Kalimat itu benar secara iman, tetapi kosong secara struktur jika tidak dijelaskan bagaimana satu itu tetap satu ketika 3 itu sungguh-sungguh berbeda. Tanpa jawaban ini, pikiran manusia secara alami akan mengisi celah itu dengan cara yang paling gampang, membayangkan 3 individu yang bekerja sama. Dan disitulah triteisme lahir, bukan karena diajarkan secara eksplisit, tetapi karena tidak dicegah secara konseptual, ya kan? Nah, metafisika itu bekerja seperti rangka dalam tubuh. Dia tidak terlihat, tetapi tanpanya semuanya runtuh. Metafisika seperti rangka tubuh, dia memastikan bahwa ketika kita mengatakan Allah itu satu, kita tidak sedang berbicara tentang kesatuan kolektif seperti sebuah tim, tetapi tentang kesatuan numerik yang absolut, ya. Kerangka tubuh ini, metafisika ini, memastikan bahwa ketika kita mengatakan 3 pribadi, kita tidak sedang berbicara tentang 3 individu, tetapi tentang 3 relasi yang tidak dapat dipisahkan dari satu keberadaan yang sama. Dia menjaga agar setiap pernyataan tidak hanya terdengar benar, tetapi juga tidak saling menghancurkan. Ya. Disinilah juga kita melihat kesalahan mendasar dalam pendekatan yang terlalu cepat berlindung pada misteri. Misteri yang sejati berdiri di atas fondasi yang jelas. Misteri yang sejati adalah puncak dari pemahaman, bukan pengganti dari pemahaman. Ketika metafisika bekerja dengan baik, kita tahu dengan tepat apa yang bisa dikatakan dan apa yang tidak bisa dikatakan. Kita tahu batas-batas bahasa kita, dan justru di batas itulah misteri bersinar. Tetapi kalau batas itu sendiri tidak pernah dibangun, maka yang disebut misteri hanyalah kabut tanpa tepi. Nah, tanpa fondasi metafisik, saudara-saudari, hubungan antara kitab suci dan doktrin menjadi rapuh. Teks-teks Alkitab yang berbicara tentang keesaan Allah dan relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus memang ada. Tetapi teks-teks itu tidak datang dengan kerangka ontologis yang eksplisit.
Teks-teks itu perlu dibaca, ditafsirkan, dan dipahami dalam terang keseluruhan realitas yang diwahyukan. Disinilah metafisika berperan sebagai jembatan atau perekat. Dia menghubungkan data wahyu dengan struktur realitas. Tanpanya, kita hanya mengumpulkan ayat-ayat, lalu mencoba menyusunnya dengan intuisi yang tidak terlatih. Hasilnya bukan doktrin yang kokoh, melainkan mosaik yang mudah retak. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya persoalan ini kembali pada satu pertanyaan sederhana tapi cukup menentukan. Apakah kita berani berpikir sampai tuntas tentang apa yang kita imani? Kalau tidak, maka iman kita akan selalu bergantung pada kata-kata yang tidak kita kuasai. Dan ketika kata-kata itu diuji, kita tidak punya apa-apa untuk mempertahankannya selain seruan untuk berhenti bertanya. Tangkap ini dulu. Tetapi iman Kristen tidak dibangun untuk melarikan diri dari akal. Dia dibangun di atas keyakinan bahwa realitas itu masuk akal karena berasal dari logos. Jadi berbicara tentang Tritunggal bukan berarti menutup akal, melainkan membawanya sampai ke batasnya yang paling jauh. Dan di sana menemukan bahwa batas itu bukan akhir, melainkan ambang, pintu masuk. Nah, kalau fondasi metafisik ini diabaikan, maka setiap ceramah tentang Tritunggal akan selalu berada di tepi jurang yang sama. Dia mungkin tidak jatuh hari ini, tetapi dia tidak pernah benar-benar berdiri kokoh. Dan iman yang tidak berdiri di atas fondasi yang kokoh, pada akhirnya tidak membutuhkan lawan untuk runtuh. Dia akan runtuh oleh beratnya sendiri. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa ya, kita boleh berbicara tentang Yesus Kristus, tapi tanpa landasan metafisika yang jelas dan eksplisit, bahaya bidat selalu mengintai. Itulah tugas saya sebagai inquisitor. Keep calm and stay away from Protestantism. Iman